Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizka Nawulan ya. Kali ini maaf beberapa hari saya tidak upload karena di daerah saya itu ada longsor, jadi sempat lumpuh total ya, dan listrik juga mati, kebetulan internet juga mati. Jadi baru hari ini saya Sabtu malam ini yang baru saya bisa shoot. Jadi juga ada yang tanggal-tanggal yang belum saya baca, dan juga banyak yang harus saya upload ya sebenarnya. Cuman maaf saya lagi baru mulai kali ini ya. Oke, selanjutnya giliran tanggal 20 Januari. Saya kocok dulu 20 Januari. Oke, saya akan mengambil 3 kartu di awal ya. Oke, bagaimana karir ya atau keuangannya di tahun ini ya, 2021. Di sini ada Seven of Swords, ada Eight of Pentacles, dan ada Temperance. Jadi kalau saya lihat ya dari 20 Januari, auranya awal bulan Januari, Februari, Maret, dan Desember ya. Desember cuman nggak begitu, chaosnya nggak begitu berlebih, paniknya nggak begitu berlebih. Paniknya itu awal bulan ini, awal bulan Januari maksud saya, awal bulan Februari, bulan Maret kalian agak panik ya. Bagaimana keuangan kalian di sini, bagaimana kalian harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk saat ini yang begitu banyak. Walaupun yang masih dipenuhi di sini hanya 10, yang harus dipenuhi 10, minimal 8 aja mungkin tenang ya. Di sini malah kalau 10 poin yang tercover hanya 2 poin. Jadi agak perlu keseimbangan luar biasa untuk kondisi seperti ini, kondisi saat ini. Dan memang ini semuanya rata ya, seluruh alamnya juga memang auranya juga beda. Maksud saya beda itu kayak di daerah saya aja kemarin longsor itu beberapa rumah ya kena, jadi lumayan auranya membuat banyak membuat panik gitu ya, karena banyak hal yang terjadi, hal yang di luar dugaan kita di tahun ini yang mungkin kita semua merasakan ya. Banyak, ini mungkin hanya beberapa dari penduduk Indonesia yang mungkin 11% mungkin ya yang tidak terdampak oleh pandemi ya, tetapi rata-rata dari menengah ke bawah ya pasti akan terdampak, apalagi punya usaha sendiri. Nah di sini saya lihat memang kita butuh sesuatu yang mungkin tangan Tuhan yang melakukan. Jadi kita harus dekat sama Tuhan. Pada saat kondisi seperti ini, sebaiknya untuk 20 Januari jangan dibikin sumpah berlebih. Jadi bagaimana caranya jiwa ini tetap tenang, bagaimana caranya jiwa ini tetap tegar walaupun tetap sedih, teriris ya. Cuman bagaimana kita tidak jiwa itu tidak dibuat chaos karena kondisi yang seperti ini. Jadi dibuat berdoa, dibuat mendekatkan diri sama Tuhan, dibuat setenang-tenangnya. Bagaimana tenang, bagaimana kita berpasrah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetap berusaha ya, tetap berusaha. Apapun yang ada, peluang yang ada dilakukan. Walaupun memang untuk melakukan start awal itu sangat tidak mudah, tetapi saya yakin pada saat kita berjuang dan kita berdoa terus sama Tuhan tanpa kita menyerah, pasti ada jalan.
pasti ada jalan, pasti ada. Di situ kalau 20 Juni semakin lelah batinnya malah dibuat sumpek, ini malah nggak akan menemukan solusi. Jadi solusinya ada temperance ini, bagaimana kalian bisa menyimbangkan antara lahir batin ini seimbang. Kalian pasti tahu dong kelemahan kelemahan kalian, bagaimana kalian saat sedih, kalian larinya kemana. Nah sekarang larinya bagaimana kalau larinya itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, biar banyak keajaiban, banyak kemudahan dan keberkatan yang di luar logika kita. Bagaimana dengan kalau memang keuangannya, Mas lihat tahun ini 20 Januari memang agak berat. Makanya saya sarankan dengan aura yang mungkin tidak begitu bersinar ya, lumayan kalut di sini. Banyak kejadian yang membuat kehidupan Anda berubah daripada tahun kemarin. Berubahnya lebih lebih berat ujiannya. Saya sarankan, saya anjurkan sesuai agama masing-masing, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, lakukan hal yang terbaik di mata Tuhan, agar Tuhan berikan hal-hal yang luar biasa di luar nalar kita. Banyak keajaiban yang mungkin Tuhan itu sebenarnya kalau dirasakan selama ini, kita tuh sebenarnya banyak keajaiban Tuhan yang setiap hari itu ada. Jadi semoga ada seperti itu terus untuk tahun ini, karena aura putih akan bisa menghilangkan aura-aura yang gelap. Jadi aura putih itu adalah aura bagaimana kalian mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana dengan cinta bagi yang couple, ada The Empress-nya. Mungkin untuk satu keluarga ini lagi benar-benar itu tadi, mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kebutuhan yang tidak terduga ini bisa selalu mendapat kemudahan dari Tuhan. Jadi harus kalian berdua bisa saling seimbang, saling support satu sama lain. Dengan kondisi seperti ini jangan dibuat bertengkar, karena auranya ini kalau saya lihat pasangan 20 Januari auranya agak merah, berarti banyak emosi yang mungkin keluar ya, sehingga akan membuat ketidaknyamanan di dalam keluarga ya. Jadi lebih baik salah satu mengalah, bagaimana keseimbangan itu terjaga dengan baik agar rezekinya mudah. Oke, bagaimana yang single? Saya akan ambil satu kartu, ada The World. Yang single lagi berdamai dengan dirinya, bagaimana memenuhi kebutuhan dirinya, masih belum memikirkan untuk hal-hal yang mungkin ada yang single ini masih untuk mengulur waktu untuk ke jenjang lebih serius. Mungkin untuk tahun ini adalah keputusan yang baik untuk kamu lebih single dulu daripada untuk ke jenjang yang lebih serius lagi ya. Bagaimana dengan kesehatannya? 20 Januari ada Ace of Rods. Kalau saya lihat kesehatan aura 20 Juni baik-baik aja ya. Saya lihat saya berharap apa yang saya benar, maksudnya ada mungkin sakit tetapi sehat tetapi tidak yang 100%. Mungkin ada pusing, ada capek, ada lelah, khawatir ya. Mungkin karena kondisi kalau ini saya lihat. Tetapi yang sampai sakit parah lebih hati-hati ya untuk di 3 bulan ini, karena auranya lagi berat, jadi takutnya imun menurun ya. Jadi lebih jaga protokol kesehatan, patuhi protokol kesehatan, karena biar tidak ada terjadi apa-apa sama kita dengan kondisi yang seperti ini ya. Oke, selanjutnya 20 Februari saya kocok dulu 20 Februari. Karena kartunya nggak baru, jadi saya nggak bisa yang bikin nantinya ya. Sekali sudah 3 tahun bersama saya, menemani saya ya. Semoga resonate dengan 20 Februari ya. Saya padukan dulu biar auranya terkumpul di sini 20 Februari. Mungkin ada yang cocok beberapa, ada yang enggak ya, karena memang ini hanya gambaran general. Ya, 20 Februari kan saya lihat, sambil 3 kartu. Ada Queen of Rods, ada King of Swords,
dan ada Ace of Swords. Ya, untuk karir tahun ini ada mungkin semangat kamu yang mungkin kalau saya lihat auranya 20 Februari auranya tahun ini lebih berat, tetapi ini kelebihan kamu ya, berat tetapi kamu tuh bisa melawan itu dan kamu tuh punya banyak kelebihan. Jadi walaupun mungkin kondisi banyak orang mengalami kesulitan, tapi kamu tetap masih survive dengan mungkin pekerjaan kamu sekarang ini. Jadi kamu bersyukur, kamu masih bertahan ya, kamu masih bisa survive untuk tahun ini. Dan ada aja rezeki itu yang gak terduga. Jadi ada aja rezeki yang tiba-tiba itu datang di luar pekerjaan kamu. Jadi Tuhan tuh kayak, jadi untuk tahun ini kamu bisa mengatasi masalah keuangan kamu dengan baik, dan tetap harus di planning dengan baik jika punya rencana-rencana ya. Tetapi di sini saya lihat memang kamu itu benar-benar mudah sekali ya, di sini tahun ini banyak sekali berasa kamu butuh banyak sekali pertolongan ya. Dan kamu memang di sini ada seseorang yang bisa di samping kamu terus, yang memang kamu mendukung kamu ya. Jadi sehingga doa-doanya itu, dukungannya itu bisa membuat kamu tetap ada seperti saat ini. Oke, kalau saya lihat memang kalau dari aura tidak yang bersinar untuk 20 Februari tahun ini memang keuangannya, karena memang kondisi alam juga ya. Jadi pada saat punya rezeki besar, benar-benar di-save, hati-hati bagaimana untuk bisa bertahan hidup sampai 1 tahun ini aja. Karena saya lihat aura setahun ini memang lumayan berat ya, lumayan berat untuk negara kita juga dan negara-negara lain pasti, tapi negara Indonesia karena memang negara yang besar ya, maksudnya penduduknya besar, jadi mungkin Pak Presidennya, menteri-menterinya luar biasa bekerja keras ya. Tahun ini memang tahun yang sangat berat, dan semoga mereka diberi kekuatan sama Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah negara kita. Jadi saya sarankan kamu, dasar punya rezeki besar, jangan dibuat hura-hura. Karena tahun ini aura kamu, walaupun kamu tetap stay fight, tetap survive dan tidak seperti teman-teman kamu, tapi ingat rezeki yang ada ini bisa untuk hidup kamu 1 tahun atau tahun depan. Karena tahun ini hawanya lagi tidak enak, jadi lebih di prepare, hati-hati ya, biar jangan melakukan pengeluaran yang biasanya kamu lakukan di tahun kemarin, yang biasanya mungkin mudah mengeluarkan untuk hal-hal yang mungkin sepele atau sekunder, lebih baik ditahan untuk tahun ini. Oke, bagaimana dengan asmara yang couple? Ini yang couple lagi mungkin happy, lagi tetap tentrem, tetap damai, mereka menguasai emosi masing-masing sehingga ada resonate dari kedua belah pihak ini ya. Jadi sinkronisasinya bagus tahun ini. Dan saya lihat ada aura putih kebiru-biruan ya, putih kebiru-biruan ini berarti secara spiritual pasangan ini mereka naik. Bagaimana yang masih single? Ada the High Priestess. The High Priestess harus banyak berdoa. Jika jodohnya lama nggak datang-datang, berarti kamu kurang berdoa. Berdoa itu ada banyak hal. Mungkin saya tuh sudah berdoa tiap malam, saya sudah ibadahnya rajin. Mungkin berdoa yang hal lain mungkin. Sedekahnya mungkin kurang. Sudah sedekah atau sedekah memang nggak ada uang. Do something lakukan sesuatu yang terbaik, lakukan sesuatu yang membuat Tuhan itu tersenyum sama kamu. Misalnya kamu selama ini kurang baik sama orang tua, coba cekcok itu dikurangi biar doa-doa itu mudah terkabul. Karena apapun orang tua kita, mereka itu perantara doa kita yang jembatan yang benar-benar luar biasa, bisa membawa doa kita tuh cepat ke hadirat Tuhan. Jadi apapun mereka, jangan melihat kesalahan mereka, tapi mereka tetap orang tua kita, minta doa ke mereka, minta restu mereka, dan sesering mungkin minta maaf. Seperti saya ini, saya setiap hari tuh hampir minta maaf kepada orang tua saya. Jadi kayak seperti saya mau shoot seperti ini, saya pasti berdoa di kaki ibu saya untuk berikan kemudahan agar apa yang saya sampaikan itu membawa berkah dan manfaat kepada teman-teman. Jangan sampai saya tuh melakukan salah ucap gitu ya. Jadi saya itu juga tetap harus saya jaganya juga, saya harus berdoa di awal dengan seperti itu.
Dan saya juga minta doa ke suami saya juga. Jadi berdoa tidak hanya dengan kita sholat atau ibadah, tapi bagaimana sikap kita menunjukkan di hadapan Tuhan bahwa kita tuh layak untuk doa kita itu dikabulkan, seperti itu. Bagaimana dengan kesehatannya? 20 Februari ada Knight of Cups. Knight of Cups di sini tahun ini auranya gelap. Hati-hati. Jadi kamu harus benar-benar berjuang luar biasa untuk menjaga kesehatan kamu, biar tidak terjadi sesuatu. Saya lihat Januari, Februari, Maret sampai akhir ini kamu kesehatannya agak rentan. Jadi benar-benar hati-hati, jangan banyak keluar rumah ya. Auranya benar-benar nggak bagus nih, nggak stabil, biar nggak terkena apapun, virus apa gitu ya. Jadi habis kerja, habis melakukan aktivitas, langsung mandi, mungkin minum pon-pon itu ya, jahe, hangatkan tubuh, dan mungkin jaga setiap hari dengan olahraga biar kita stay fit terus kamu ya. Oke, selanjutnya 20 Maret. Ini saya akan mengambil 3 kartu. Ada Death, ada Ten of Cups, dan ada The Tower. Oke, tahun ini 20 Maret. Ya, memang terjadi sesuatu di akhir tahun ya. Saya lihat memang hawanya memang tahun ini memang bisa karena pandemi ya, karena situasi seperti ini membawa ada banyak dampak. Dan memang di sini kamu memang mengalami kayak sesuatu yang mungkin stop gitu ya, kamu kayak terhenti, usaha kamu mungkin terhenti. Tetapi di sini saya lihat jangan sampai sedih, karena tahun ini kamu melakukan sesuatu hal yang luar biasa sehingga bisa merubah hidup kamu. Jadi pada saat kamu terhenti atau ada halangan dalam usaha kamu atau karir kamu, jangan menyerah, karena saya di sini ada sinar bagus bahwa kamu tahun ini akan mendapatkan perubahan hidup sehingga kamu lebih melakukan hal yang lebih bahagia, sehingga kamu kayak pundi-pundi uang mungkin tidak banyak, tetapi di situ ternyata banyak hikmah terpampang untuk kamu. Jadi hadapi aja kenyataan yang mungkin tentang pemasukan keuangan yang bisanya stabil. Ternyata kamu sekarang harus bagaimana mengolah tenaga untuk mencari tambahan, tetapi di sini kamu bisa ada ini dan kamu bisa melakukan itu. Jadi akan ada sesuatu hal yang mungkin kamu akan ada ketemu teman-teman kamu yang mungkin bisa membantu usaha kamu itu dengan baik, sehingga ada perubahan hidup yang luar biasa di dalam tahun ini, sehingga kamu lebih dewasa, kamu lebih menjadi orang yang lebih baik, lebih berpikir mungkin lebih lebih legowo lagi, dan tidak mudah untuk berprasangka buruk terhadap Tuhan. Jadi apapun yang ditakdirkan kepada kita, memang kadang kita tidak tahu apa sih rahasia Tuhan memberikan seperti ini. Tetapi yang saya tahu, apapun yang diberikan Tuhan, walaupun itu hal terperih yang kita alami, itu adalah hal yang terbaik diberikan Tuhan kepada kita. Oke, bagaimana dengan cinta, couple ya? Ini ada, jangan sedih untuk masalah keluarga kalian, karena kalian sudah bisa melakukan dan bisa menjadi pasangan yang baik. Cuman ada sesuatu hal yang harus kalian lakukan untuk kalian berdua, bagaimana menyeimbangkan pola pikir kalian yang berbeda. Di sini kalian bisa melakukan dan harus terus berjuang untuk menyeimbangkan bagaimana kalian bisa menjadi pasangan yang sempurna. Jadi tidak ada kita mendapat pasangan langsung sempurna, tetapi bagaimana kita berjuang menjadi orang yang baik, sama-sama berjuangnya, sehingga kita menjadi pasangan yang sempurna. Seperti pengalaman saya di tahun pertama, kedua mungkin ada cekcok, cuman kita masih masalah tidak gitu banyak.
1, 2, 3 kita menghadapi masa kita ini, tetapi ada hal tiba-tiba di tahun kelima kita menghadapi hal yang luar biasa. Disitulah kita dituntut bagaimana kita bisa tetap apapun yang terjadi bersama dengan pasangan kita. Disitulah setelah masalah itu selesai baru terasa sinkronisasi antara kami berdua, resonate ya, benar-benar kami ternyata bisa melalui semua itu dengan baik dan tanpa kami menyalahkan satu sama lain. Misalnya ada masalah, kami benar-benar membicarakannya dengan baik-baik. Jadi coba kamu seperti itu dan kalian bisa menjadi pasangan yang bijaksana, yang saling menyayangi satu sama lain dan saling mendukung satu sama lain apapun yang terjadi. Bagaimana yang masih single, mengerti harapan ya. Jadi mungkin selama ini kamu kurang bagaimana mendekatkan diri sama Tuhan. Jika memang jodoh itu kurang dekat ya, atau ada sesuatu yang terjadi terus, kayak sudah dapat pacar mudah, cuman kayak mudah putus, mau ke serius gagal lagi, coba lebih banyak berdoa, karena di sini kamu tuh sebenarnya bisa, cuman kamu harus benar-benar mengubah salah satu sikap kamu yang mungkin bisa membuat pasangan kamu itu mudah lari. Jadi kamu mungkin lebih coba menjadi orang yang lebih realistis. Bagaimana dengan kesehatannya? Ya, ada 8 of Cups. Mungkin benar-benar harus jangan keluar jalur ya, maksudnya benar-benar harus dijaga imunnya ya, terus jangan dibuat bersedih. Kalau sedih itu jangan terlalu dibuat dipikir jadi harus dilawan ya. Jadi rasa malas, rasa sedih itu harus dilawan. Kadang saya aja jujur, seperti saya mau ngadakan ini seperti ini ya, syuting seperti ini yang memang luar biasa sebenarnya. Untuk syuting seperti itu juga capek karena energinya juga besar. Jadi kadang tuh belum kita punya masalah, saya harus stay fokus di YouTube ya. Di sini bagaimana saya harus melawan diri saya agar saya tidak malas. Saya harus punya planning karena waktu itu tidak akan berulang. Karena waktu itu pasti akan banyak kehilangan waktu jika saya sudah terlewat gitu ya. Jadi bagaimana saya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya biar saya tidak melewatkan waktu yang sudah saya buang sia-sia. Jadi jangan sampai saya menyesal. Jadi itu yang buat saya patokan. Jadi seperti kamu juga, kamu harus menjaga kesehatan kamu, jangan terlalu cuek ya. Karena jika ada sesuatu yang terjadi, kita tidak tahu. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, kita harus hati-hati dan bisa menjaga diri kita. Karena kita tahu kita sendiri ya bagaimana kondisi kita. Oke, selanjutnya 20 April sekarang ya. Saya akan mengambil 3 kartu. Ada Page of Swords, ada King of Rods, dan ada Page of Pentacles. Page of Swords ya, kalau saya lihat di sini, kamu mungkin kamu memang benar-benar ada sesuatu yang kamu usahakan ya, sesuatu yang mungkin kamu tahun ini kamu benar-benar mengusahakan hal baru agar kamu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi seperti ini, agar kamu bisa memenuhi kebutuhan dengan baik untuk tahun ini ya. Bagaimana tahun depan bisa sukses. Jadi di sini memang kamu lagi benar-benar berjuang luar biasa dan jangan menyerah ya di sini ya. Walaupun mungkin kamu masih seseorang yang masih baru, tetapi di sini kamu punya semangat yang luar biasa. Semangat itulah yang menjadi fire kamu untuk menjalani hidup di tahun ini. Apapun yang terjadi, tantangan apapun yang terjadi, jangan lewatkan hal sekecil apapun. Lanjutkan apa yang kamu usahakan, jangan menyerah dan jangan buang waktu-waktu kamu percuma untuk sesuatu yang tidak berguna sebelum kamu sukses ya. Ini juga bisa menyemangati saya sendiri ya, karena terkadang hambatan untuk setiap hari pada saat kita menuju ke satu titik itu hambatannya banyak sekali. Bagaimana kita bisa bijak untuk
membuat keputusan pada setiap kita melangkah ini, biar kita tidak sampai melakukan kesalahan. Tetapi jika memang kita punya kesalahan, itu adalah hal yang mungkin harus kita pelajari. Tidak menyalahkan orang lain, tapi kita lebih bagaimana kita mempelajari diri kita sendiri. Oh, ternyata saya yang salah ini, salah ini. Jangan menyalahkan orang lain. Dan di sini akan punya semangat yang bagus. Kalau saya lihat aura 20 April, rezekinya masih lumayan tahun ini, walaupun aura alam seperti ini, kamu masih tetap survive, tapi tetap harus benar-benar ngirit uangnya ya. Benar-benar diirit, dijaga biar setiap bulan bisa ada tetap bisa bertahan hidup. Bagaimana dengan cintanya bagi yang couple? Ada ada six of cups. Kalian lagi romantis lagi, kalian lagi benar-benar dengan pandemi seperti ini, kalian tiba-tiba kayak tersatu dan kalian lebih mengenal satu sama lain dengan baik, sehingga kalian mampu mendalami, memahami bagaimana sih pasangan saya selama ini. Mungkin kalian yang dulu kurang komunikasi, sekarang komunikasinya bagus. Bagaimana yang masih single? Ada the devil ya, ada gangguan. Jadi mungkin tahun ini mending lebih baik single aja. Walaupun ada gangguan terus, tapi saya lihat kamu juga pantang menyerah. Cuman memang ada banyak gangguan untuk kamu bisa maju ke babak berikutnya ya. Jadi stay fight, pantang menyerah. Jika memang dia jodoh kamu, pasti akan disatukan sama Tuhan. Jika tidak, berarti dia bukan orang baik untuk kamu. Gitu aja, jadi lebih simpel gitu. Bagaimana kesehatannya? Mengambil ya, ada Page of Rods. Jadi mungkin ada yang berjuang dengan sakitnya ya. Tahun ini lagi ingin survive, tapi memang kamu punya semangat yang tinggi. Jadi yakin jika punya sakit, yakin bahwa Tuhan itu memberikan sakit pasti ada hikmahnya. Walaupun mungkin memang mengalami sakit, punya penyakit itu tidak mudah mungkin, tetapi ingat bahwa kita hidup di dunia itu menghadapi ujian. Jadi kadang ada orang itu kelihatannya fine, tapi juga mereka juga menghadapi ujian yang mungkin sama beratnya dengan kita. Jadi orang itu hanya bisa kayak looks like aja, jadi tidak ada yang real ya, semua itu hanya sepertinya orangnya seperti ini, seperti mereka menghadapi ujian ya. Jadi jangan merasa kamu mendapat ujian yang paling berat. Semua orang di dunia ini mendapat ujian sama beratnya dengan kita. Jadi kita bagaimana saling menyemangati, support satu sama lain sebagai makhluk sosial ya. Bagaimana kita saling support, saling bantu, itu yang lebih baik untuk saling menjaga bahwa kita tetap di jalan Tuhan, tetap bisa menjalankan amanah Tuhan dengan baik. Oke, selanjutnya 20 Mei. Mengambil 3 kartu. Ada The High Priestess, ada Knight of Cups, dan ada Five of Cups. Jadi kalau saya lihat di sini memang tahun ini bagaimana kamu bisa ikhlas menghadapi kenyataan yang ada. 20 Mei, bagaimana kamu ikhlas menghadapi kondisi kamu yang sekarang ini. Dan di sini ada The High Priestess, mungkin ada seseorang yang mungkin harus kamu ajak. Kamu tuh butuh seseorang sosok spiritual yang mungkin bisa menaikkan keyakinan kamu terhadap Tuhan. Dan bisa jadi kamu di sini memang dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan kondisi seperti ini, agar kamu tidak terlalu banyak bersedih atau sumpeknya, beteknya biar tidak terlalu lama dan setiap hari, karena akan mempengaruhi aura kamu. Jadi menurut pengalaman saya itu aura gelap tuh karena kondisi jiwa kita yang mungkin resah, gelisah, capek, ya stres, itu bisa mempengaruhi kita. Jadi bagaimana kita bisa melawan itu? Kalau saya sendiri, saya langsung buat aktivitas,
saya lawan atau saya buat ngaji, itu langsung biasanya. Kalau dibuat ngaji tidak hilang, saya lakukan aktivitas yang mungkin mengeluarkan saya tidak akan tiba-tiba fokus saya tidak ke situ, jadi yang mengeluarkan keringat atau mungkin merajut sih, saya biasanya itu merajut. Jadi kalau saya merajut itu stres saya hilang. Jadi saya tuh seperti itu. Jadi kita tahu bagaimana orang itu kadang ada yang begini gitu. Cuman kalau lebih main game kayaknya lebih wasting time ya. Jadi lakukan kesibukan yang bisa membuat kita tidak sedih tapi bisa nanti menghasilkan. Jadi seperti saya merajut. Ternyata dari hobi saya bisa menjual sesuatu. Jadi seperti itu. Jadi senang nanti juga dapat uang. Jadi lakukan jangan. Jadi di sini memang ada sesuatu yang harus kamu lakukan walaupun tidak memuaskan, kamu mendapatkan solusi. Ada banyak masalah, tapi yang di tahun ini ada beberapa masalah yang bisa kamu selesaikan. Hadapi saja dengan tegar dan apa ya? Ini memang hal yang harus kamu hadapi. Dan ini memang ada sesuatu dari Tuhan untuk saya. Jadi gitu. Jadi lebih ke positive thinkingnya ditinggikan. Oke, bagaimana dengan asmara bagi yang dapurnya ya? Saya kocok dulu. Saya akan mengambil satu bagi yang couple. Nah ini ya, hati-hati jika ada sesuatu yang mungkin bisa merusak hubungan kalian. Lebih baik jika ada gangguan-gangguan yang tidak baik yang bisa merusak hubungan kalian, itu jangan percaya dengan orang lain. Kalau saya lihat di sini, percaya dengan pasangan kita dan bagaimana kita yang tahu pasangan kita. Jadi jangan terlalu percaya dengan omongan orang yang bisa merusak hubungan kalian ya. Di sini saya lihat aura-aura hoak di keluarga kalian banyak sekali yang bisa masuk untuk merusak rumah tangga kalian. Bagaimana dengan yang belum menikah? Ada ini ya, Two of Pentacles. Kalian lagi berjuang untuk lebih ke serius, kalian masih menjajaki satu sama lain. Dan saya lihat mungkin kalian bisa, kalau saya lihat ini sebenarnya mengarungi kehidupan yang lebih jauh lagi. Jadi harus dimantapkan. Kalau memang serius ya harus segera ke jenjang pernikahan, karena biar tidak terlalu banyak membuang hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, biar tidak terjadi gitu ya. Saya lihat kamu sudah bagus, punya kemapanan dan punya kedewasaan. Jadi jangan takut untuk melangkah lebih jauh lagi. Oke, bagaimana dengan kesehatannya? Bisa kocok. Ya, kesehatannya mungkin kalian lagi berjuang. Bagaimana, saya lihat auranya sih nggak begitu gelap, bagus. Jadi kalian memang bagaimana rajin olahraga, kalian tahu bagaimana kondisi fisik kalian biar fit terus. Kalian bisa menjaga diri kalian dengan baik tahun ini. Saya lihat bagus. Lakukan yang memang baik selalu itu lakukan, jangan sampai kalian ceroboh atau lengah, biar tidak terjadi sesuatu hal ya. Di 3 bulan terakhir tahun 2021 hati-hati dengan kondisi tubuh kalian. Oke, selanjutnya 20 Juni. King of Swords, ada Ten of Swords. Oke. Tahun ini mungkin 20 Juni mengalami berat ya. Berat sekali mengalami di awal-awal tahun ini dengan ekonomi pemasukan yang mungkin nihil ya. Tetapi di sini jangan kamu mungkin benar-benar rasanya sakit ya, nggak punya pemasukan yang biasanya ada, atau pemasukan berkurang yang biasanya lebih. Itu rasanya memang sakit. Apalagi mungkin kalau kebutuhan itu banyak, apalagi harus dia berumah tangga, harus ini itu harus bayar sekolahnya anak, atau harus kebutuhan ini itu harus kewajiban-kewajiban kita. Di sini kamu memang mengalami hal-hal yang mungkin membuat kamu benar-benar sedih luar biasa, payah luar biasa, sehingga kamu harus mengalir air mata setiap hari ya. Tetapi ingat, di sini ada King of Swords, ada pertolongan kok. Pada saat kamu terburuk, di keadaan kamu, kondisi terburuk kamu
kamu bisa kok menghadapi semua ini dan akan ada banyak pertolongan. Jadi percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin seolah-olah kayak tidak ada penolong, pasti ada penolong, saya yakin. Saya juga seperti itu, pernah merasakan seperti itu. Jadi berdoa, jadi saya terus berdoa. Jadi saya nggak sampai, jangan sampai saya susah atau gimana, itu saya terus berdoa gitu ya. Jadi di sini terus berdoa, dari sini saya lihat akan banyak pertolongan. Bisa kok, bisa. Yang kamu kira tidak bisa, ternyata bisa aja. Tahun ini kamu bisa, tetap kamu bisa survive untuk tahun ini. Oke, bagaimana yang sudah couple cintanya ya? Oke, saya akan mengambil judgment ya. Jadi di sini saya lihat apapun kalian harus bekerja sama. Nah, pada saat kondisi seperti ini harus bekerja sama orang tua dan anak ya. Bagaimana bisa dibicarakan hal-hal yang mungkin kadang ada orang tua yang tidak membicarakan kesedihannya, tapi kalau saya lebih baik anak-anak itu diberitahu kondisi yang sesungguhnya biar mereka memahami kondisi seperti ini. Karena saya yakin anak zaman sekarang itu sudah bisa berpikir dewasa. Pada SD, anak saya yang SD aja sudah tahu kok saya punya kewajiban berapa. Jadi saya bicara ke anak saya, sehingga seenggak-enggaknya saya tidak ingin memberikan beban itu. Cuman dia tahu bahwa dia harus mendoakan orang tuanya, harus mendoakan mama begini kayak gitu. Jadi lebih baik di sini bekerja sama ya, diutarakan, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, malah nanti jadi miss. Oke, bagaimana yang single ya? Queen of Swords, mungkin ada sesuatu tentang jodoh di sini yang mungkin kamu harus berpikir keras, tetapi kok kamu belum mendapatkan ini ya. Padahal kamu sudah berjuang luar biasa. Kalau saya lihat auranya untuk jodoh 20 Juni tahun ini, kayaknya ada sesuatu yang akan datang di pertengahan tahun ya. Mungkin di situ yang mungkin selama ini penantian yang ada terjawab insya Allah di pertengahan tahun. Bagaimana dengan kesehatan 20 Juni? The Temperance, kayaknya balance ya, tahun ini bagus, tetap dijaga kesehatan insya Allah. Untuk aura saya lihat prosentase sih masih bagus prosentasenya, dan kayaknya mungkin tidak mudah terserang penyakit yang parah-parah ya, yang gawat-gawat maksudnya gitu. Oke, selanjutnya 20 Juli. Oke, selanjutnya 20 Juli ya. Saya kocok dulu. Saya akan mengambil 3 kartu ya. Oh, sorry, balik. Ada King of Swords ya, ada 8 of Pentacles, dan ada The Judgment. Tahun ini mungkin kamu juga masih berjuang keras ya, kamu masih bekerja keras dengan kondisi seperti ini. Dan saya lihat usaha kamu yang sangat keras ini kayaknya akan menuai sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, akan diberi karena hasil yang mungkin memuaskan untuk tahun ini 20 Juli. Saya lihat mungkin saya lihat dari orang-orang yang lain tadi mungkin agak gelap. Tahun ini untuk 20 Juli kamu malah beratnya mungkin berimbang, maksudnya berimbang
pemasukan kamu masih stabil, masih bagus, walaupun mungkin ujian itu kayaknya bukan di luar kondisi kamu saat ini ya, maksudnya bukan keuangan, bukan apa, cuman ada mungkin yang saya lihat ada yang terkena sakit ya di sini. Jadi kamu harus benar-benar mengeluarkan banyak energi untuk ini, bagaimana kesabaran kamu, keikhlasan kamu, tetapi ya harus tetap dijalani. Di sini kamu, saya lihat kamu bisa menjalannya dengan baik, kamu juga bisa sampai finish tahun ini. Kamu di pertengahan tahun saya lihat Januari, Februari akhir ya, Februari akhir ada sesuatu yang bagus yang kamu dapatkan. Saya juga tidak tahu, ada suatu anugerah gitu ya, ada di tahun ini banyak sinar-sinar putih gitu, mungkin di situ pertolongan dari Tuhan untuk kamu, atau bisa jadi pertolongan itu banyak ya, atau pencerahan untuk kamu, atau sesuatu hal yang mungkin bisa membuat kamu lebih, oh ternyata begini, jadi kayak kamu lebih tahu makna hidup yang sebenarnya. Jadi tahun ini benar-benar kayak saya lihat perjalanan spiritual kamu bertambah ya. Dari sisi mungkin ekonomi mungkin lebih baik daripada tahun kemarin, walaupun mungkin masih cuacanya begini, semua mengalami seperti ini, cuman kamu tidak terkena dampak yang begitu berat ya. Jadi ada dampak mungkin tidak ke finansial. Bagaimana dengan cinta yang sudah berpasangan ya, kalian perlu komunikasi lagi, karena kesalahpahaman itu karena kurangnya komunikasi di hubungan kalian. Jadi komunikasi itu adalah, menurut saya itu adalah jembatan yang luar biasa agar hubungan itu lebih bagus, karena kadang adanya perceraian juga karena adanya komunikasi ya. Jadi komunikasi itu erat, berarti cinta kalian semakin erat. Kalau saya analisa seperti itu ya, saya sendiri begitu sama suami saya. Jadi pada saat kami komunikasinya baik, kemesraan juga terjaga luar biasa ya. Jadi kalau ada salah paham juga pasti berkurang ya. Jadi mengkomunikasi bagaimana terjalin dengan baik itu PR kita yang sudah menikah masing-masing, dan itu ada pekerjaan kita setiap detik untuk bersama suami atau istri kita. Bagaimana komunikasi kita tetap berjalin baik sehingga kita punya keluarga yang baik, sehingga kondisi psikologis anak-anak kita juga akan terjalin dengan baik. Bagaimana dengan yang sudah, yang masih single ya, kita saya lihat dulu. Yang masih single, ini ya, ada Six of Pentacles. Kalian harus mungkin harus banyak pergaulannya, agak ditambah, jangan monoton itu. Coba kamu ada ikut komunitas lain yang mungkin lebih bermanfaat, sehingga di situ kan ada kenalan baru, mungkin bisa jadi di situ kamu akan bertemu dengan jodoh kamu. Jadi jangan monoton di satu tempat ya, mungkin temannya itu aja. Coba hangout ke tempat lain yang mungkin, kalau sekarang kan hangout udah boleh ya, mungkin lebih ke jangan terlalu introvert untuk jadi lebih membuka diri, maksud saya begitu. Dan memang kalau ingin bisa diberi kemudahan, coba jangan terlalu menutup diri kamu, dan kamu harus mencoba hubungan baru ya. Jangan terlalu terpaku dengan masa lalu kamu ya. Bagaimana dengan kesehatan kalian ya, 20 Juli ada eight of Wands. Kesehatannya lagi tahun ini bagus. Mungkin kamu kena sakit, maaf ya anak Sarami, mungkin kamu kena sakit tapi kamu bisa survive, kamu bisa sembuh, saya lihat gitu ya. Oke, selanjutnya 20 Agustus, kocok dulu. Ada saya 3 kartu, ada Two of Pentacles, Ace of Swords, dan Page of Cups ya. Di sini saya lihat
ekonomi kamu, keuangan kamu di tahun ini 20 Agustus memerlukan banyak energi untuk bagaimana kamu bisa melakukan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran ya, agar tidak terjadi spekulasi yang besar di kehidupan kamu. Di sini memang kamu daripada tahun kemarin kamu berjuang luar biasa, dan di sini memang kamu juga bisa melakukan itu walaupun agak sedikit mirip, dan keuangan-keuangan yang biasanya mungkin untuk hangout, untuk ke keluarga, benar-benar kalian benar-benar di rumah, banyak-banyak di rumah, yang penting cukup, itu sudah bersyukur ya. Ini sangat bagus sekali, dan di tahun ini kamu juga melakukan suatu hal untuk melakukan tambahan keuangan kamu ya. Saya lihat kamu bisa melakukan itu, dan kamu melakukan hal baru sehingga kamu kayak punya ide baru untuk kehidupan kamu. Jadi kayak kamu tuh lagi menapaki jalan baru untuk bagaimana agar ekonomi kamu bisa lebih survive lagi, biar tahun-tahun depan itu kamu tidak mengalami seperti tahun ini ya. Jadi di sini kamu ada usaha baru yang memang harus kamu lakukan, dan kamu bisa melakukan itu, dan kamu melakukan hal yang di situ kamu juga berhasil. Insya Allah kalau sudah berhasil, dan kamu jadi ada sesuatu yang baru untuk pemasukan kamu di bulan, saya lihat bulan ketiga mulai itu ada rizki-rizki yang tambahan 3, 4 ya. Jadi untuk tahun ini mungkin auranya 20 Agustus kalau dilihat memang karena cuaca ini, karena pandemi ini, mungkin kita tidak seperti yang tahun-tahun kemarin sebelum ada pandemi atau corona ini ya. Mungkin kamu karena tahun ini juga auranya juga memang banyak bencana di mana-mana ya. Jadi mungkin ada saudara kita. Jadi di sini saya lihat aura gelap ini ada kesedihan-kesedihan yang mungkin karena datang dari luar. Ada saudara kita ada yang kena musibah ini itu. Jadi kita juga akan terdampak, merasakan kesedihan mereka, walaupun si 20 Agustus ini mungkin tidak mendapati langsung ke dia ya. Jadi dampak psikologisnya memang kerasa banget untuk semua orang ya tahun ini. Jadi tahun ini tetap kamu survive, walaupun mungkin auranya kehidupan kamu tahun ini lebih berat daripada tahun kemarin. Ada banyak hal-hal baru yang buat kamu dapat ujian baru yang mungkin lumayan berat, tapi kamu bisa survive untuk menghadapi itu. Saya lihat ya banyak juga sih pertolongan yang datang untuk permasalahan kamu ya. Bagaimana yang cintanya bagi yang masih single dan couple ya, saya kocok dulu. Kadang ada yang tidak saya kocok, ada yang saya kocok. Jadi kadang ini saya tergantung hati saya aja ya. Oh, ini harus dikocok, gitu. Ini harus apa ya, tergantung intuisi saya gitu. Jadi memang ini 20 Agustus saya kocok, saya ambil bagian couple, pesan kalian lagi resonate, lagi apa ya, bagus. Hubungan kalian lagi bagus tahun ini, dan lagi di puncak-puncaknya kalian bagaimana memahami satu sama lain, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Kalian lebih dewasa dengan banyak hal yang terjadi, mendewasakan kalian berdua untuk lebih memahami kondisi masing-masing, untuk bisa menerima kekurangan masing-masing. Bagaimana yang masih single, sambil satu ya. Ace of Pentacles. Ace of Pentacles di sini mungkin kamu lagi memenangkan hati seseorang tadi, dan kamu mendapatkan cinta kamu yang mungkin selama ini kamu telah bersabar. Tahun ini adalah tahun bagaimana kamu mendapatkan sesuatu yang sudah kamu harapkan, kamu nantikan gitu ya. Bagaimana dengan kesehatannya? Justice. Tahun ini saya lihat kalau dari aura, hati-hati, nggak gelap-gelap amat, cuman kamu tidak 100% sehat. Jadi kamu lebih mungkin di pundak, di ini pegel-pegel gitu ya, jadi capek mungkin pikiran kamu sehingga pundak ini terasa capek ya. Jadi jaga kesehatan dengan banyak istirahat, dan jangan terlalu memforsir diri untuk bekerja terlalu keras. Oke, selanjutnya 20 September. Ya. 20 September saya ambil 1,
itu ini ada the High Priestess, ada Two of Cups ya, dan ada Two of Swords. Tahun ini mungkin kamu mendapati karir kamu yang mungkin luar biasa, ada masa-masa pekerjaan yang luar biasa mungkin membuat kamu kayak jengah ya, kayak kamu ingin lari dari tempat jauh dari tempat kerjaan kamu. Mungkin kamu lagi boring luar biasa, lagi kamu ingin cuek ya, kamu ingin berada di tempat lain yang mungkin bisa menenangkan hati kamu, emosi kamu, banyak hal yang mungkin terjadi sehingga kamu tuh kayak ya sudahlah, biarlah itu terjadi. Tapi kamu akhirnya jatuhnya kamu itu cuek ke siapa-siapa, ke apapun di sekitar kamu. Ada masalah akhirnya kamu cuek kepada diri kamu sendiri juga. Jangan terlalu seperti itu. Harusnya kamu pada saat ada kondisi seperti ini yang mungkin pelik, yang tidak bisa kamu hadapi, tidak bisa kamu bagikan dengan orang lain, coba bagikan dengan Tuhan kita ya. Saya itu sering bercerita pada Tuhan kita, saya berdoa pada saat saya sedih, karena mungkin untuk menceritakan ke orang lain itu juga tidak mudah. Setiap orang pasti akan mempunyai penilaian dari sudut pandang mereka. Mereka tidak, kadang ada yang memahami dari sudut pandang kita, juga sedikit mungkin yang memahami. Jadi mungkin kamu lebih banyak diam, menutup diri, maksudnya tidak menceritakan masalah-masalah kamu. Dengan kalau saya lihat keuangan kamu mungkin di sini memang butuh bantuan. Jadi kamu bisa minta tolong ke orang-orang terdekat kamu. Dan saya lihat orang-orang kamu tuh sebenarnya baik-baik sama kamu, cuman kamu terlalu menutup diri. Dan jangan jauh-jauh sama Tuhan biar banyak pertolongannya. Tapi kalau saya lihat dari aura kamu 20 September, auranya tuh banyak pertolongan. Orang-orang sekitar kamu tuh orang baik, cuma kamu terlalu menarik diri ya. Ceritakan masalah kamu, jangan terlalu ditutup-tutupi. Ceritakan kondisi kamu yang sesungguhnya. Jangan seolah-olah kamu bisa mengatasi masalah kamu sendiri. Di sini saya lihat kamu harus lebih open kepada orang-orang yang terdekat kamu ya. Kalau saya lihat keuangan mungkin ya, kalau keuangan koin-koinnya masih banyak tahun ini, maksudnya masih berimbang lah, masih tidak terdampak begitu sangat dengan kondisi ini. Cuman kamu masih bisa kerja, masih ada pemasukan yang stabil, masih bagus. Cuman ada kondisi yang ada masalah-masalah yang membuat kamu tidak nyaman di pekerjaan kamu. Oke, selanjutnya bagi yang sudah berpasangan ya, saya lihat bagaimana cintanya. Saya lihat ini ada 8 ya, 8 bukan 8 ya, bener 8 of Cups. 8 of Cups di sini ada sesuatu yang terjadi di pernikahan kalian, di hubungan kalian, sehingga kalian itu harus memutuskan sesuatu hal yang tidak mudah untuk kalian jalani tahun ini. Ada sesuatu yang mungkin kalian harus rasa cinta itu masih ada, tapi kalian harus berpisah. Di sini saya lihat kok ada perpisahan, saya nggak tahu ya. Semoga apa yang saya lihat salah, cuman di sini ada tahun ini tidak ada petir di pernikahan kalian. Hati-hati jangan sampai kalian memutuskan hal yang salah, karena tahun ini hawanya tidak baik. Hawan itu banyak orang-orang yang panik ya, jadi takutnya kalian salah memutuskan keputusan ya. Jangan sampai kalian gegabah untuk hubungan pernikahan. Jadi benar-benar dipikirkan dalam-dalam keputusan yang kalian ambil. Bagi yang masih single, King of Pentacles. Di sini kalian lagi fokus nih untuk bekerja keras ya. Jadi belum untuk memutuskan ke jenjang yang lebih dalam lagi. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada The High Priestess. Kalian benar harus banyak saya lihat kesehatannya. Saya lihat ada sakit ya, jadi harus banyak berdoa. Jika ada sakit yang tidak kunjung sembuh ya, harus banyak berdoa di sini. Atau yang tidak sakit, hati-hati, lebih dijaga tahun ini. Mungkin jika biasanya tidak olahraga atau tidak menjaga kesehatan dengan baik, lebih baik tahun ini benar-benar ditata, teratur, biar kita tidak kena sakit-sakit yang
sering gitu ya, karena kita butuh energi untuk bekerja keras untuk menutupi kebutuhan kita. Jadi jangan sampai kita sakit, karena sakit itu sangat tidak enak ya. Bagaimana dengan 20 Oktober? 20 Oktober. Oke, saya akan mengambil 3 kartu. Ya. Ini ya, ada The Lovers, ada Ten of Swords, dan ada Five of Wands. Jadi sini kalau saya lihat bagaimana karir kamu, bagaimana keuangan kamu masih bagus tahun ini. Mas saya lihat pundi-pundi uangnya agak lumayan apa ya, saya lihat bagus tahun ini, lebih di luar ekspektasi daripada tahun kemarin ya. Jadi kayak lebih banyak hal-hal yang mungkin mengejutkan dari Tuhan, sehingga rezeki kamu tuh dengan kondisi seperti ini ya, banyak orang yang mungkin susah tapi kamu banyak bonus nih dari Tuhan. Dari walaupun mungkin ada kamu tuh kayak capek, kamu banyak capek di kerjaan ini, capek banget, lelah gitu, pengen kayak inginnya liburan gitu ya, tapi kok nggak bisa karena ada sesuatu yang memang harus kamu lakukan untuk kerjaan kamu, dan kamu harus tetap berjuang di sini. Nggak bisa kamu hanya mumpung memang kadang kondisi-kondisi seperti ini, timing seperti ini tidak akan datang dua kali gitu ya. Jadi hanya satu kali. Kadang rezeki pas rame, rezeki pas besar, ya sudah nikmati aja, jangan dibuat kamu stres, capek. Mungkin karena biasanya rezeki yang besar juga capeknya juga luar biasa. Kamu agak stres, kadang tertekan ya, kamu pengen refresh. Namanya kita manusia. Saya sendiri juga banyak mengalami seperti itu. Kalau pada saat saya sibuk sekali, kadang saya tuh pengen me time gitu ya, me time ya, pengen main game atau nonton film. Tetapi ingat lagi bahwa saya punya target dalam hidup saya. Saya punya waktu yang harus saya selesaikan setiap bulan ini, seperti saya YouTube ini ya, YouTube saya ada berjauh ini kan mungkin baru. Saya punya 2 channel, ada Nama Wulan Cup yang tentang rajut, yang sampai yang rajut itu karena saya fokus di ini, karena saya ingin segera dimonetize, jadi saya harus rutin nih buat video, walaupun hasilnya nanti gimana saya nggak mikirin, yang penting saya berjuang gitu. Jadi untuk kamu, selama timenya bagus dan kamu masih sehat, lakukan sebisa kamu, jangan menyerah, jangan sedih, jangan capek. Kalau capek mungkin buat bagaimana relaksasi sebentar, tapi rezeki kamu tahun ini bagus. Bagaimana dengan cintanya? Page of Pentacles. Untuk yang couple ini kalau saya lihat banyak pertolongan tahun ini, keren banget ya kalau saya lihat daripada tahun kemarin. Banyak masalah tetapi kamu banyak pertolongan, rezeki kamu juga bertambah daripada tahun kemarin. Bagaimana single? Kamu bertemu dengan seseorang yang satu visi dan misi sama kamu. Kamu menemukan jalan hati kamu di tahun ini, insya Allah. Bagaimana kesehatannya 20 Oktober? Di Emperor ya. Jaga kesehatannya, jangan sampai ini saya lihat kamu kalau capek Januari, Februari, Maret, April, Mei masih oke, tapi Juni, Juli, Agustus kamu harus benar-benar jaga, karena orangnya jadi gelap kesehatan kamu. Takutnya berarti ini kesehatannya bisa terganggu. Nah itu nanti kalau diabaikan bisa sakit. Oke, selanjutnya 20 November. Saya akan mengambil 3 kartu ya. Ada 2 of Swords, 3 of Swords ya, dan ada Fool. Di awal tahun kamu tahun ini mungkin ada sesuatu yang terjadi, mungkin tentang keuangan kamu itu ada sesuatu yang mungkin kamu lakukan seolah-olah itu sesuatu yang konyol ya di hadapan mereka, cuman kamu mungkin ingin melakukan sesuatu yang baru. Bagaimana kamu bisa nyaman dalam diri kamu, bagaimana kamu bisa punya perjalanan baru yang sehingga kamu bisa
bekerja sedamai mungkin sesuai passion kamu. Jadi tahun ini kamu punya langkah itu, walaupun mungkin kamu harus mengawalinya dengan harus tidak pedulikan orang sekitar. Kamu harus benar-benar jadi orang yang cuek, mungkin menahan rasa-rasa yang mungkin sakit dengan banyak kata-kata dari orang-orang yang tidak tahu bagaimana apa tujuan kamu, apa niat kamu, apa maksud kamu. Tapi di sini kamu bisa melakukannya, dan tahun ini saya lihat ekonomi kamu bagus. Ada sesuatu nanti di trimester bulan Februari ini udah mulai kelihatan. Bulan Maret akan ada rezeki lumayan gede untuk kamu ya, dari hasil kamu yang kamu lakukan ini. Ini adalah usaha yang baru, mungkin sesuatu yang sudah kamu rintis di tahun kemarin, cuma di akhir-akhir tahun. Saya lihat orangnya tahun ini kamu bagus, kamu lebih tidak sekeos tahun kemarin. Bagaimana dengan cinta? Couple kalian lagi bahagia ya, lagi senang, mungkin ada banyak anugerah di tahun ini. Saya lihat kalian berdua dikasih banyak sekali kebahagiaan sama Tuhan tahun ini. Banyak hal yang kalian dapatkan tahun ini yang di tahun-tahun kemarin tidak kalian dapatkan. Bagaimana yang masih single, kalian harus banyak berdoa, bagaimana minta kepada Tuhan untuk mencari seseorang yang bisa seimbang dengan kamu. Mungkin ada yang datang tetapi tidak match dengan kamu selama ini. Coba kamu minta sama Tuhan, berdoa, atau minta doa ke seorang ibu biar kamu mendapat kemudahan untuk hal jodoh. Bagaimana dengan kesehatannya 20 November? Tahun ini kalian oke aja, karena hati lagi seneng ya, walaupun mungkin 3 bulan pertama agak lumayan tertekan, tapi kamu keseluruhan untuk bulan Mei nanti benar-benar kelihatan kamu mendapatkan anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Jadi ada kedamaian di situ, sehingga kesehatan kayaknya juga nggak ini, karena tahun ini kamu lebih bahagia daripada tahun kemarin. Amin ya. Bagaimana dengan 20 Desember? Alih-alih karena kamu ingin mendapat, bagaimana sih kamu berpikir agar keseimbangan ekonomi kamu tetap balance, tetap terjaga tahun ini, sehingga kamu punya melakukan sesuatu hal baru untuk menghasilkan penghasilan yang income baru untuk kehidupan kamu. Ternyata tahun ini saya lihat kamu berhasil dan kamu akan mendapat rezeki yang besar di tahun ini, walaupun dengan kondisi seperti ini. Jadi benar-benar ini di luar dugaan kamu. Apa yang kamu lakukan secara istiqomah, mungkin saya lihat kamu mungkin bisa jadi kamu jualan, atau kamu hal-hal yang kelihatannya sepele, cuman di sini ternyata bisa mengangkat perekonomian kamu lebih baik daripada tahun kemarin. Jadi apapun yang kamu lakukan sekarang, lakukan dengan istiqomah dan dengan hati yang senang. Dan di sini kamu punya keyakinan yang sangat besar, sehingga kamu bisa mampu meraih hasil yang luar biasa. Bagaimana dengan cinta bagi yang couple? Ada sesuatu yang bisa untuk meringankan beban kalian, sehingga hubungan kalian mungkin ada masalah terselesaikan sedikit demi sedikit. Kalian masih dalam kondisi keseimbangan, bagaimana komunikasi kalian lebih baik, bagaimana keseimbangan menerima satu sama lain ya. Jadi saya lihat keseluruhan bahwa tahun ini kalian mampu menghadapi ujian-ujian di keluarga kalian dengan baik, walaupun mungkin permasalahan tidak bisa terselesaikan di tahun ini, tapi kalian bisa menghadapinya dengan kalian berdua orangnya mungkin saya lihat tidak begitu banyak merahnya. Jadi kalian bisa lebih mengerti pasangan kalian satu sama lain dengan baik. Bagi yang masih single, ada di default ya, nggak usah stres, nggak usah merasa kamu lagi deket dengan seseorang, ternyata ada aja
gangguan seseorang yang kamu gebet ini ternyata tidak bisa kamu dapatkan. Nggak usah kamu terus marah atau sedih. Jadi biasanya cinta yang tulus itu tidak bertepuk, kalau bertepuk sebelah tangan itu malah berat. Aku yang saya rani. Jadi lebih baik kamu mencari cinta itu yang tulus, yang benar-benar tulus sama kamu, dan dia juga mencintai kamu ya. Jangan memaksakan sesuatu hal yang cinta itu tidak bisa dipaksakan. Jadi jangan lakukan hal-hal yang bodoh menurut saya, sehingga akan merugikan diri kamu sendiri. Bagaimana kesehatannya? Lagi capek ya, lagi kamu agak sakit-sakitan karena kamu terlalu keras dengan diri kamu untuk bekerja keras. Ya memang karena kebutuhan hidup kamu harus menyelesaikan banyak hal, karena tuntutan hidup juga. Tapi jangan lupa kesehatan kamu juga perlu dijaga. Jadi harus ada suplemen-suplemen masuk agar kesehatan kamu tuh bisa seimbang gitu ya. Jadi nggak mudah sakit. Oke, untuk tanggal 20 Januari sampai Desember. Sekian ya, semoga bisa bermanfaat pesan-pesan singkat yang saya lihat dari tarot reading ya, dan saya lihat dari aura. Semoga bermanfaat dan berkah ya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jika ada berisik-berisik seperti ini adalah karena saya punya anak kecil umur 2 tahun, jadi saya sulit menemukan waktu yang sepi ya. Dia selalu ngintil ke saya, jadi mohon maaf dan mohon pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.